Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Oh ya guys, sebelumnya pasti kalian udah tahu dong, aku sering banget bilang kalau aku tuh beli segala macam parfum itu di The Body Lux. Dan kalian tahu nggak ini apa? Nah, ini adalah parfum untuk daerah kewanitaan kalian. Namanya Misk Toharoh. Ini 100% halal, jadi bisa kalian bawa sholat. Dan jangan lupa ya, belinya di The Body Lux yang 100% dijamin original. Ini aman banget ya teman-teman, karena terbuat dari bahan-bahan alami. Bisa dipakai untuk semua kalangan. Untuk kalian yang belum nikah, bisa banget dipakai untuk menjaga misfi kalian. Untuk yang udah nikah, apalagi harus banget pakai ini supaya hubungan rumah tangga kalian tuh semakin harmonis dan menambah rasa percaya diri kalian juga pastinya. Aromanya itu seger banget, ada berbagai macam varian juga yang pastinya semua aromanya tuh seger-seger banget teman-teman. Dan selain untuk daerah kewanitaan, ini juga bisa dipakai di seluruh bagian tubuh kalian. Jadi misalkan kalian pakai di sini juga bisa, atau di sini itu bisa banget. Jadi wanginya tuh enak banget sih, seger banget. Bisa diolesin ke pembalut juga kalau lagi haid, jadi nggak ada bau-bau nggak sedap gitu deh. Ini rekomen banget sih teman-teman. Selain itu aku juga coba beli varian parfum yang baru dari The Body Lux, yaitu yang ini nih, Baka ala Rose, yang wow aromanya gila ini sih, lembut, enak banget, tahan lama juga. Dan kalian harus tahu ya, ini tuh parfum yang banyak banget dipakai sama artis-artis, selebgram segala macam. Jadi kayaknya harus kalian coba juga nih teman-teman. Pokoknya semua parfum yang dijual di The Body Lux itu berkualitas, dan yang paling penting harganya juga terjangkau. Sekarang dia lagi banyak promo juga loh guys. Jadi tunggu apa lagi ya, langsung aja kepoin Instagramnya thebody.lux. Kalian bisa pilih-pilih produknya, atau mungkin mau tanya-tanya juga boleh. Pokoknya selamat tinggal deh bau-bau tak sedap. Nah, hari ini aku mau bahas kasus yang udah banyak banget di request sama kalian. Dan kasusnya ini emang masih anget banget ya teman-teman, karena baru aja terjadi bulan lalu. By the way, makasih banyak untuk kalian yang sudah request. Dan memang sebenarnya aku mengikuti kasus ini juga. Gak bakalan asing deh di telinga kalian, karena beberapa minggu ini banyak banget berita tentang kasus ini, yaitu tentang selebgram dan juga youtuber yang bernama Gabby Petito. Dia tiba-tiba menghilang bulan lalu. Beberapa dari kalian mungkin ada yang bingung, kenapa sih aku nggak upload cepet-cepet gitu, kenapa sekarang baru upload. Karena memang pertama aku juga masih mengikuti perkembangan kasusnya gitu ya teman-teman. Setiap hari aku lihat, bahkan hampir setiap jam itu ada aja informasi baru tentang kasus ini yang bermunculan di media. Makanya aku nunggu dulu supaya aku bisa nyampein informasi ke kalian selengkap dan seakurat mungkin gitu ya teman-teman. Jujur aja pas ngikutin kasus ini, aku tuh berharap banget kalau kasus ini bakalan berakhir bahagia, happy ending gitu ya. Pada akhirnya Gabby ini bisa ditemukan dalam keadaan baik-baik saja, dia jadi survivor. Tapi ternyata kasus ini harus berakhir dengan tragis. Dan ternyata banyak juga orang yang berpikir kalau apa yang terjadi pada Gabby Petito ini harusnya bisa dicegah gitu loh teman-teman. Nanti juga aku bakal jelasin kenapa orang-orang berpikir kayak gitu, dan aku pengen tahu pendapat kalian kayak apa ya teman-teman. Oke deh, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja yuk kita bahas kasusnya. Jadi kisah hari ini tentang seorang selebgram, travel vlogger yang bernama Gabby Petito. Dia bisa dibilang sebagai seorang YouTuber juga sih teman-teman, karena dia memang sempat sudah membuat YouTube channel juga yang bernama Nomadic Static. Tapi sepertinya YouTube channelnya ini baru aja dia buat karena baru ada satu video di channel tersebut. Jadi kayak video perkenalan tentang siapa sih pemilik channel itu, channelnya itu ke depan bakal membahas apa, seperti itu. Gabby Petito lahir dengan nama Gabriela Venora Petito
Petito pada tanggal 19 Maret tahun 1999 di Blue Point, Long Island, New York, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Joseph Petito dan ibunya bernama Nicole. Gabby sangat dekat dengan orang tuanya, dia punya hubungan yang baik sekali dengan kedua orang tuanya dan juga dengan adik-adiknya. Karena Gabby ini memang anak tertua, teman-teman. Tapi sayang saat Gabby masih sangat kecil, orang tuanya harus berpisah. Ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Tara, ibunya menikah lagi dengan seorang pria yang bernama James Smith. Dan dari info yang aku dapat sih ya, walaupun orang tuanya sudah berpisah, tapi mereka tetap mempunyai hubungan yang baik. Dengan Gabby juga sama seperti itu. Ayah dan ibu sambung Gabby juga sudah menganggap Gabby dan adik-adiknya seperti anak mereka sendiri. Jadi ya benar-benar hubungan keluarga yang harmonis aja lah. Dan seperti yang bisa kalian lihat, Gabby Petito itu adalah wanita yang sangat cantik. Dia juga dikenal sebagai orang yang ceria, baik, nggak pernah bermasalah waktu remaja. Bahkan pada tahun 2013, Gabby dan salah satu adik sambungnya tuh pernah tampil di satu video klip gitu ya, music video. Dan music video itu temanya untuk memperingatkan orang-orang betapa bahayanya kejahatan menggunakan senjata api. Selain dikenal baik dan penyayang, Gabby ini menurut keluarganya juga sangat-sangat berbakat, teman-teman. Dia kreatif banget. Dia sangat suka dengan segala macam hal yang berhubungan dengan alam bebas. Dia suka berpetualang di alam bebas. Karena itu Gabby sebisa mungkin menjaga alam bebas supaya nggak rusak. Bahkan aku pernah lihat ya di postingan Instagramnya, kalau misalkan kalian udah pernah lihat Instagramnya, itu dia ngepost captionnya itu dia kesel banget sama orang yang kayak buang sampah sembarangan gitu pas lagi piknik, teman-teman. Gabby sekolah SMA di Bayport Blue Point High School, dan saat di sanalah dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Brian Laundrie. Brian juga murid di sekolah itu. Pada tahun 2017, Gabby dan Brian itu lulus SMA, dan pada tahun 2019 mereka mulai deket, memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Jadi memang pas SMA itu Gabby dan Brian nggak pacaran, teman-teman. Mereka cuma ada di circle pertemanan yang sama aja. Semakin lama sepertinya mereka semakin merasa punya banyak kesamaan tentang keinginan untuk berpetualang di alam bebas, menikmati keindahan alam, mengunjungi tempat-tempat menarik yang ada di Amerika dan juga di seluruh dunia gitu loh. Dan Gabby sejak dia lulus SMA memang sudah niat banget gitu loh, dia pengen berkeliling ke tempat-tempat menarik yang ada di Amerika pertama, habis itu juga ke tempat-tempat menarik yang ada di dunia. Lulus SMA, Gabby mulai bekerja, cari uang gitu ya, dia kumpulin, ditabung supaya dia bisa memulai petualangan yang dia mau itu. Jadi pas ketemu sama Brian ya pastinya Gabby senang banget karena dia ngerasa ada seseorang yang punya minat yang sama dengan dia, punya tujuan hidup yang sama, punya keinginan yang sama. Jadi kayak ada temennya gitu ya untuk melewati semua petualangan yang dia mau jalani itu. Segera setelah mereka pacaran di tahun 2019, mereka mulai melakukan road trip menggunakan mobil Nissan Sentra ke beberapa kota yang ada di Amerika, mengunjungi tempat-tempat menarik di sana yang pastinya berhubungan dengan alam seperti pegunungan, pantai-pantai, melakukan hiking, beberapa kali berkemah juga pada saat hiking itu. Nah, karena Gabby seperti yang aku bilang tadi, dia itu orang yang sangat kreatif, makanya dia tuh ada ide untuk menjadi travel vlogger. Jadi dia bakalan sharing gitu ya sama orang-orang tentang pengalaman travelnya dia. Itu ide yang bagus banget pastinya ya. Dia bisa mewujudkan mimpinya, sekaligus dia juga bisa dapat pemasukan dari sana. Dia mulai buat website, posting pengalaman travelnya di Instagram. Selanjutnya juga nanti dia bakal bikin YouTube channel. Tapi setelah beberapa minggu melakukan perjalanan road trip antar kota ini, sepertinya mereka merasa, wah kayaknya kita harus naik ke level selanjutnya nih. Kita lakukan road trip yang lebih intens lagi yuk, yang lebih lama, kayak yang lebih greget lah. Saat itulah mereka memutuskan untuk menjalani van life. Van life itu pastinya kalian juga udah pada tahu, dimana seseorang memutuskan untuk meninggalkan kehidupan biasanya, meninggalkan tempat tinggal biasanya, dan merubah kendaraannya, entah mobilnya atau vannya, menjadi tempat tinggal mini untuk dia gitu, dan bisa dibawa kemana-mana tuh. Jadi nggak harus stay di satu tempat aja. Gabby dan Brian memutuskan untuk melakukan hal ini, teman-teman. Mereka rencananya mau melakukan road trip dan hidup di dalam van selama 4 bulan.
Ini bakalan menjadi road trip terlama yang pernah mereka jalanin. Dan by the way, van yang mereka pakai itu adalah van milik Gaby. Niat awalnya mereka mau mulai road trip selama 4 bulan itu di tahun 2020, tapi karena 2020 itu ya kalian tahu sendiri ya, keadaannya sangat kacau, ada pandemi, jadi nggak bisa mereka lakukan tahun itu. Akhirnya mereka undur tuh ke tahun 2021. Dan selama menunggu road trip mereka itu dimulai, dari tahun 2020 ke tahun 2021 itu ada banyak banget hal yang terjadi dalam hubungan mereka. Pada bulan Juli tahun 2020, Gaby memposting foto dia dan Brian pada saat kencan pertama ke Instagram miliknya, dan captionnya itu katanya Brian melamar dia dan dia bilang iya, jadi mereka resmi bertunangan. Setelah tunangan, Brian dan Gaby tinggal bareng di rumah orang tuanya Brian yang ada di Northport, Florida. Dan seperti yang kalian tahu, Florida itu adalah salah satu negara bagian di Amerika dengan keindahan alam yang luar biasa, teman-teman. Banyak banget pantai yang indah-indah di sana, dan rumah orang tuanya Brian itu memang deket banget sama pantai yang indah gitu ya, cuma dengan jalan kaki Gaby bisa sampai di sana. Pasti dia seneng banget tinggal di sana, banyak jalur hiking juga, banyak cagar alam, jadi memang surganya para pecinta alam kayaknya. Apalagi pada bulan April tahun 2021, ayah kandung dan ibu sambungnya Gaby, mereka berdua itu memutuskan untuk pindah ke Florida juga gitu dari New York, karena mereka pengen lebih dekat dengan Gaby. Dan ini pastinya bikin Gaby makin happy lagi ya teman-teman. 17 Juni 2021, Gaby dan Brian pergi ke New York untuk mengunjungi adiknya Gaby, karena adiknya Gaby itu lagi merayakan kelulusan SMA-nya. Pada tanggal 2 Juli 2021, Brian dan Gaby berangkat dari New York dan memulai road trip yang sebenarnya. Dimulai dari Colorado, Utah, Wyoming, dan tujuan terakhir mereka adalah Portland. Perkiraan mereka akan sampai di Portland pada bulan Oktober di sekitar waktu Halloween, teman-teman. Mulai dari situ, Gaby dan Brian secara rutin upload foto-foto travelingnya di Instagram mereka masing-masing, dan mereka itu benar-benar punya foto-foto yang indah. Gaby pun kelihatan bahagia banget. Foto-foto dan video mereka saat menjalani van life juga di-share ke Instagram, ke website mereka, dan saat itu followersnya Gaby sudah lumayan banyak tuh teman-teman, sampai ratusan ribu followers. Bahkan sekarang kalau kalian lihat IG-nya tuh followersnya udah mencapai 1,2 juta ya. Tapi gambaran pasangan muda yang sama-sama good looking, bahagia, dan harmonis ini bakalan berubah. Pada tanggal 12 Agustus 2021, ada seorang warga yang menelpon 911 dan melaporkan kalau dia melihat seorang pria melakukan kekerasan kepada wanita di area Moab, Utah. Petugas polisi segera datang ke sana, dan ternyata pria dan wanita tersebut adalah Brian dan Gaby, teman-teman. Kenapa petugas bisa dengan cepat menemukan Brian dan van-nya? Karena saat itu Brian menyetir van-nya dengan kecepatan yang sangat jauh melebihi batas aman di daerah sana. Disuruh minggir lah kan sama polisi. Momen-momen saat Gaby dan Brian diberhentikan oleh polisi, di interview, ditanya-tanya oleh polisi ini terekam oleh kamera yang ada di bagian seragam petugas polisi tersebut. Dan dalam rekaman ini kalian bisa ngelihat kalau Gaby itu sangat-sangat panik. Dia nangis gitu ya, dia kelihatan ketakutan, gemeter, kayak nggak terkontrol gitulah. Saat bicara dengan polisi, mereka bilang lagi ada masalah, makanya bertengkar, dan Brian minta maaf sama petugas polisinya karena sudah menyetir seperti itu. Tapi Gaby bilang, nggak apa, saya harusnya minta maaf karena saya yang bikin Brian nggak fokus nyetir gitu loh. Pokoknya kelihatan banget di sini kalau mereka nggak baik-baik aja, terutama Gaby. Gaby tuh kelihatan banget dia nggak baik-baik aja ya teman-teman. Dia kelihatan tertekan, dia kelihatan ketakutan, nangis. Akhirnya petugas memutuskan untuk bertanya-tanya kepada Brian dan Gaby secara terpisah. Gaby dibawa dekat dengan mobil polisi dan mulai ditanya-tanya deh. Brian juga sama ditanya oleh petugas polisi, dan ternyata ada luka cakaran di beberapa bagian tubuhnya Brian. Ditanyakan sama polisi ini kenapa. Terus Brian bilang ya itu disebabkan oleh Gaby. Dan walaupun tadi warga yang menelpon 911, terus dia bilang karena melihat si prianya gitu ya yang melakukan kekerasan ke wanitanya, Tapi saat itu luar biasanya petugas polisi memutuskan kalau korbannya saat itu adalah Brian, dan yang bersikap agresif yang melakukan kekerasan justru adalah Gaby. Dan memang di rekaman itu kalian bisa lihat ya teman-teman, sikapnya Gaby dengan sikapnya Brian itu jauh berbeda. Di sisi lain Gaby ini panik, histeris, dia nangis segala macam, ketakutan, kelihatan tertekan, tapi Brian ini nyantai banget. Dia kayak ketawa-tawa aja gitu ya. Dia bisa dengan lancar menjawab pertanyaan
pertanyaannya petugas polisi gitu, dan dia juga kayak nggak ada nggak ada paniknya, nggak ada takutnya gitu loh. Bahkan dia bicara terus, kayak nggak bisa berhenti bicara. Terlepas dari luka cakaran yang ada di beberapa bagian tubuh Brian, menurut aku harusnya petugas polisi juga kayak menyelidiki lebih dalam lagi gitu ya. Nggak bisa langsung karena ngelihat Brian yang ada luka cakaran terus ya udah dia korbannya. Cuma kan harus dicari tahu itu kenapa Gabby sampai mencakar Brian. Bisa jadi aja itu terjadi saat Gabby melawan gitu ya, karena dia tahu dia mau diapa-apain gitu sama Brian, kan bisa jadi kayak gitu kan. Apalagi saksi yang tadi juga udah bilang dia melihatnya ya si Brian ini yang melakukan kekerasan ke Gabby, ke si perempuan, menampar, terus masih ngejar Gabby juga, mau melakukan kekerasan lagi. Dan sebenarnya yang berpendapat kayak gini nggak cuma aku aja teman-teman, banyak juga criminal profiler yang memang tugasnya adalah kayak meneliti sikap dan perilaku para tersangka gitu ya, sikap dan perilaku orang-orang, terus menilai dari sikapnya dia, tingkah lakunya dia gitu. Nah, setelah para criminal profiler melihat video ini, melihat rekaman video ini, banyak banget yang berpendapat kalau saat itu udah kelihatan banget Gabby adalah korbannya gitu di situ. Pertama, karena Gabby menyalahkan dirinya sendiri, nggak mau banget bikin Brian tuh kena masalah gitu. Jadi dia takut kalau sampai polisinya ini curiga ke Brian, dia limpahin semua kesalahan ke dirinya dia sendiri. Menurut para criminal profiler ini, itu emang nggak jarang dilakukan sama wanita-wanita yang menjadi korban penganiayaan oleh pasangannya. Jadi dia tuh takut kalau misalkan dia nyalain pasangannya, terus polisi nggak percaya, akhirnya pasangannya nggak ditangkap, ya dia bakalan habis, nanti malah makin dihabisin gitu loh sama pasangannya. Sedangkan Brian itu kebalikannya, dia kelihatan tenang, minta maaf sama polisi, dan dia juga melimpahkan semua kesalahan ke Gabby tanpa ada rasa takut apa gimana. Walaupun dia ngomongnya tenang, lembut, tapi intinya dia itu melampiaskan semua kesalahan ke Gabby gitu. Itu dia Pak gitu loh. Itu tambahan aja ya teman-teman, pendapat dari beberapa ahli seperti itu, dan menurut aku juga aku setuju sih gitu loh. Akhirnya karena petugas menyimpulkan kalau Brian itu adalah korbannya, mereka bertanya dong sama Brian gimana nih, kamu kan korbannya, kamu mau melayangkan tuntutan nggak ke Gabby? Terus Brian bilang, nggak usah deh Pak, saya mencintai dia juga, jadi nggak usah ada tuntutan segala. Tapi petugas polisi saat itu memutuskan kalau Brian dan Gabby nggak boleh bersama dulu gitu, mereka harus berpisah dulu seenggaknya untuk malam itu. Karena itu petugas bilang Gabby boleh bawa van-nya, tapi karena dia ditetapkan sebagai penyerang, jadi dia masih harus tetap menghadiri pengadilan online nanti. Sedangkan Brian, dia nggak punya tempat tidur kan di sana, dia nggak punya rumah di sana, dan dia harus menginap di hotel. Tapi dia nggak punya uang untuk menyewa hotel tersebut, teman-teman. Akhirnya, petugas polisi itu menawarkan untuk memberikan hotel gratis kepada Brian karena dia itu korban penyerangan gitu ya. Jadi dia bisa dikasih tempat penginapan gratis. Brian pun dianterin sama petugas polisi ke hotel sekitar sana. Dia menginap di sana secara gratis juga. Tapi setelah kejadian itu, akhirnya Gabby dan Brian bersatu lagi teman-teman. Mereka melanjutkan road tripnya bareng-bareng lagi menuju Wyoming, tujuan mereka selanjutnya. Selama beberapa hari kemudian, mereka sempat upload beberapa story ke IG, postingan juga ke IG, dan semuanya kelihatan seperti sudah kembali normal lagi aja gitu teman-teman. Postingan terakhir Gabby di sosial media pada tanggal 25 Agustus 2021, fotonya yang ini terakhir, dan setelah dia upload foto ini udah whoosh, dia menghilang begitu aja dari sosial media. Dia nggak pernah posting apa-apa lagi. Dan mengejutkannya, pada tanggal 1 September Brian pulang ke Northport, Florida, ke rumah orang tuanya, bawa van milik Gabby, tapi dia sendirian. Gabby nggak ikut sama dia. Entah Gabby kemana. Di sisi lain, keluarga Gabby sampai tanggal 30 Agustus mereka itu masih menerima kabar dari Gabby. Walaupun memang dari mulai tanggal 27 Agustus sampai 30 itu ibunya udah mulai curiga karena pesan-pesan yang dikirimkan oleh Gabby tuh rada aneh, nggak seperti anaknya biasanya. Dari mulai bahasanya, cara manggil anggota keluarga itu udah beda banget dari Gabby biasanya. Setelah tanggal 30 Agustus, karena sudah beberapa hari nggak dapat kabar dari Gabby, mereka khawatir gitu ya. Akhirnya mereka datang ke rumah orang tuanya Brian. Mereka rencana itu pengen tanya gitu, mungkin orang tua Brian tahu Gabby lagi di mana, kenapa dia nggak ada kabar gitu ya. Dan pas mereka sampai di rumah orang tua Brian, mereka kaget banget pas ngeliat, loh kok ini udah ada
van milik Gaby ya di garasi. Berarti dia udah pulang ya, dia udah sampai di sini. Mungkin dia nggak bales-bales pesan kita, dia nggak ngabarin kita lagi ada masalah atau apa kali ya gitu. Tapi keluarganya Gaby ini kaget banget pas mereka tanya sama orang tua Brian bilang, kami nggak tahu Gaby di mana karena Gaby nggak ada di sini. Wah, langsung kan kaget. Loh, kok ini van-nya di sini tapi Gaby-nya nggak ada di sini? Orang tuanya Brian juga nggak tahu. Akhirnya mereka, yaudah deh, kami mau langsung tanya sama Brian aja deh. Bisa ngomong nggak sama Brian? Kami mau tanya Gaby di mana, kenapa nggak ngabarin segala macam. Dan jawaban orang tuanya lebih ngagetin lagi. Mereka bilang kalau kalian mau bicara sama Brian nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kalian bisa langsung hubungin pengacaranya Brian aja. Kan bingung ya, kenapa sih orang tuanya Gaby tuh langsung kayak mikir, loh emang ada apa? Kok tahu-tahu bawa pengacara nih? Karena khawatir dan sudah menunggu beberapa lama juga tapi tetap nggak ada kabar dari Gaby, akhirnya orang tua Gaby pada tanggal 11 September 2021 datang ke kepolisian dan melaporkan secara resmi bahwa Gaby menghilang. Polisi langsung melakukan penyelidikan. Pertama-tama pastinya mereka tanya sama Brian dan keluarganya dong, karena kan memang yang terakhir kali bersama Gaby itu adalah Brian ya teman-teman gitu. Dan Brian pulang sendirian, pasti kan keluarga juga harusnya ada pertanyaan lah, kok kamu sendiri apa gimana gitu. Tapi sayangnya dalam kasus ini pada saat penyelidikan awal itu sampai sekarang malahan keluarganya Brian ataupun Brian sendiri itu sama sekali nggak membantu tim investigasi, sama sekali nggak bisa diajak kerja sama. Mereka cuma no comment aja gitu. Dan setiap pertanyaan yang dilayangkan oleh polisi itu diwakilin sama pengacara mereka. Selain itu kepolisian juga sudah menyebar berita tentang hilangnya Gaby ini ke publik, kasih tahu ciri-cirinya Gaby, kasih tahu juga kalau Gaby menghilang saat sedang melakukan road trip bersama pacarnya. Disebar juga ciri-ciri van putih milik Gaby yang dia naiki pada saat road trip itu. Jadi petugas minta tolong sama publik kalau misalkan ada yang melihat Gaby pada tanggal 27 sampai 30 Agustus bisa segera melapor ke polisi, atau mungkin ada yang punya informasi apa segala macam yang berhubungan dengan kasusnya menghilangnya Gaby ini, mereka juga bisa menghubungi kepolisian. Dan saat itu pihak berwenang juga sudah mengumumkan kalau Brian kemungkinan terlibat dengan kasus menghilangnya Gaby ini. Bukan sebagai tersangka ya teman-teman, cuma sebagai orang yang diduga terlibat dalam kasusnya. Terlibatnya dalam bentuk apa ya masih belum bisa ditentukan. Ada banyak petunjuk yang datang dari publik, di antaranya ada dua nih yang signifikan banget. Pertama, ada pasangan yang melapor ke polisi kalau mereka di tanggal 27 Agustus melihat Brian dan Gaby di sebuah restoran yang berada di Wyoming. Kenapa mereka berdua bisa inget banget kalau saat di restoran itu melihat Brian dan Gaby? Karena Brian pas di restoran itu sempat bertengkar dengan beberapa karyawan di sana. Mereka bilang Brian itu terlihat seperti lepas kendali banget. Dia marah-marah, kasar, dan sangat mengontrol. Setelah Brian akhirnya berhenti bertengkar dengan karyawan tersebut, dia masuk lagi ke dalam van. Gaby juga sama, tapi Gaby balik lagi ke restoran sendiri. Terus dia minta maaf gitu ya sama pengunjung yang lagi ada di restoran, sama karyawan yang bertengkar dengan Brian itu. Dia minta maaf karena kekacauan yang sudah disebabkan oleh Brian tadi. Petunjuk yang kedua datang dari seorang YouTuber. Jadi channel YouTube-nya itu membahas tentang kehidupan van life yang dia jalani bersama keluarganya. Jadi pada tanggal 27 Agustus juga mereka sempat melihat dan melewati van putih milik Gaby. YouTuber ini berasal dari Florida, dan pas dia melihat van-nya Gaby itu kan plat nomor Florida. Terus mereka tuh kayak pengen negor ya, maksudnya wah berasal dari daerah yang sama nih, pengen negor lah gitu ya, sama-sama van life segala macam. Tapi pas mereka ngelewati di dalam van itu kelihatan kayak sepi, nggak ada orang, di dekat van-nya juga nggak ada siapa-siapa, semua pintu van-nya tertutup. Jadi ya udah mereka lewatin aja. Tapi mereka sempat merekam van putih itu dengan kamera GoPro milik mereka, dan itu kejadiannya di lokasi Taman Nasional Grand Teton, Wyoming. Karena petunjuk ini, akhirnya petugas polisi datang ke sana memeriksa area sekitar sana, dan benar aja di sana mereka menemukan jasad Gaby pada tanggal 19 September 2021. Setelah diautopsi, mimpi buruk keluarga Gaby itu jadi kenyataan karena ternyata Gaby Petito oleh tim forensik dinyatakan meninggal karena dibunuh. Walaupun pihak berwenang nggak menjelaskan secara detail bagaimana Gaby meninggal, tapi mereka yakin kalau itu bukan kecelakaan. Dan pastinya satu-satunya orang yang kemungkinan menjadi pelakunya adalah Brian Laundrie, teman-teman. Walaupun dari awal kasus
kasus ini muncul, petugas polisi sebenarnya udah curiga gitu ya sama Brian, tapi mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Mereka nggak bisa menangkap Brian karena memang belum punya bukti yang cukup. Jadi ya dia bebas aja berkeliaran. Dan sayangnya Brian berhasil menghilang. Di saat polisi udah mau tanya-tanya sama dia, mau interogasi dia segala macam, tiba-tiba si Brian Laundrie ini menghilang begitu aja, teman-teman. Menurut orang tuanya Brian sih, anaknya tuh melakukan hiking biasa gitu ke salah satu cagar alam di sana yang jaraknya sekitar 20 km dari rumah orang tua Brian. Menurut petugas ya aneh banget karena cuacanya lagi nggak mendukung untuk hiking, teman-teman. Di sana cuacanya lagi panas banget tapi sering turun hujan juga. Jadi 75% cagar alam tersebut itu dipenuhi oleh air. Ada banyak bahaya di dalam cagar alam saat musim-musim seperti ini, dari mulai jalanan yang tertutup air, buaya yang sering bermunculan pada musim begini, ular. Pasti mereka bingung juga gitu ya, ngapain Brian ini melakukan hiking di musim yang seperti itu, apalagi pada saat tunangannya menghilang. Dan orang tua Brian juga sama sekali nggak mau bekerja sama dengan petugas. Mereka nggak mau komen sama sekali tentang kasusnya Gabby. Mereka cuma mau bicara dengan petugas untuk ngomongin masalah Brian. Mereka cuma pengen nemuin anaknya. Padahal Gabby itu sebelum menghilang tinggal sama mereka ya, teman-teman. Yang artinya Gabby udah percaya banget sama mereka sampai mau tinggal satu rumah gitu loh. Kok bisa-bisanya terjadi hal yang sangat tragis gini sama Gabby tapi mereka nggak mau membantu sama sekali gitu. Karena hal ini juga banyak orang yang berpikir kalau orang tuanya Brian itu terlibat. Seenggaknya mereka itu membantu Brian untuk sembunyi. Banyak banget warga yang datang ke depan rumah orang tuanya Brian untuk protes gitu ya. Di mana Brian? Tunjukin lokasi dia ada di mana gitu. Tanggung jawab segala macam. Suruh dia serahin diri ke polisi gitu loh. Mereka teriak-teriak dan berkumpul di depan rumah orang tuanya Brian itu. Sampai saat ini sebenarnya ada beberapa info dari warga-warga yang mengaku melihat Brian Laundrie, teman-teman. Seorang pendaki yang bernama Dennis Davis, dia bilang lagi hiking seperti biasa pada hari Sabtu pagi. Terus sekitar jam 12.30 dia melihat seorang pria keluar dari truk pickup berwarna putih dan dia setelah melihat pria itu, loh kok ini kayak Brian Laundrie ya, dia kan udah sering ya ngeliat beritanya di media. Terus dia lihat lagi fotonya Brian di handphonenya dan dia lihat pria itu lagi, terus dia yakin kalau itu adalah Brian katanya. Langsunglah dia hubungi 911. Dan lokasi pria ini ada di Tennessee ya, teman-teman. Jadi jauh banget dari lokasi yang dipercaya oleh polisi di mana Brian bersembunyi. Tugas polisi daerah sana langsung datang terus memeriksa area sekitar. Kabarnya mereka menemukan satu orang pria yang memang pakai truk pickup warna putih, tapi itu bukan Brian, teman-teman. Sayangnya sampai sekarang mereka masih belum berhasil menemukan Brian Laundrie, tapi ya pencarian masih terus tetap dilakukan. Ada beberapa informasi tambahan yang aku dapat nih, teman-teman. Jadi menurut salah satu temannya Gabby yang bernama Rose Davis, dia bilang hubungan Gabby dengan Brian itu memang kayak toxic gitu loh, teman-teman. Bukan hubungan yang sehat lah. Brian ini sangat-sangat mengontrol dalam hubungan asmara mereka berdua. Jadi pernah nih contohnya, suatu hari Rose ini ngajakin Gabby untuk datang ke sebuah bar, tapi nggak boleh sama Brian, jangan-jangan gitu. Dan dia bakal melakukan apapun supaya keinginannya terpenuhi, supaya apa yang dia mau itu terjadi gitu ya, semuanya sesuai apa yang dia mau gitulah. Apa yang dilakukan oleh Brian supaya Gabby nggak pergi ke bar sama temannya itu, Brian menyembunyikan ke KTP-nya Gabby. Dan pastinya ya Gabby nggak bisa masuk ke dalam bar manapun, karena ke dalam bar itu masuk harus menunjukkan kartu identitas gitu, teman-teman. Akhirnya ya Gabby nggak jadi pergi ke bar bareng temannya itu. Terus ada satu bukti penting lagi yang ditemukan oleh polisi dan FBI juga ya, karena saat ini kasusnya memang sudah ditangani sama FBI juga. Ternyata Brian setelah pulang ke rumah orang tuanya sendirian di tanggal 1 September itu, beberapa hari kemudian dia membeli handphone baru di salah satu toko gadget di sana. Keluarga Brian diwakili oleh pengacaranya bilang ke polisi kalau mereka nggak tahu sama sekali kenapa Brian membeli handphone baru itu. Mau dipakai untuk apa? Kenapa dia harus beli handphone baru gitu? Mereka nggak tahu katanya. Tapi yang jelas handphone itu sekarang sudah dipegang oleh FBI dan mereka masih melakukan penyelidikan di handphone tersebut. Mudah-mudahan ya mereka menemukan informasi yang bisa membantu mereka cepat-cepat nemuin Brian gitu loh. Jadi sebenarnya ya saat ini bukti-bukti yang ditemukan oleh pihak berwenang malah jadi nimbulin pertanyaan lainnya lagi, bukannya jawaban ya.
Dan ternyata di balik kasusnya Gabby Petito yang luar biasa sedih dan tragis ini, teman-teman, ada dampak baiknya juga. Karena kepolisian jadi menyelidiki lebih dalam lagi, lebih fokus lagi sama kasusnya beberapa orang hilang, beberapa pendaki yang menghilang gitu loh. Pastinya sosial media juga sangat-sangat membantu dalam hal ini. Dan menurutku luar biasa banget ya teman-teman. Contoh sosial media yang dimanfaatkan dengan sangat baik. Tentunya kasus Gabby Petito ini juga berdampak sama komunitas van life yang ada di sana. Menurut salah satu warga di sana yang sudah menjalani van life selama lebih dari 4 tahun bernama Sydney Febres, dalam komunitas van life itu mereka percaya satu sama lain. Saat dia berhenti di suatu tempat, terus di sampingnya ada van lain yang berhenti, mereka akan ngobrol, saling percaya satu sama lain karena mereka merasa kalau mereka punya cara hidup yang sama. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, banyak banget orang yang berpikir kalau van life itu adalah kehidupan yang berbahaya, apalagi untuk seorang wanita yang sendirian gitu ya, kayak si Sydney Febres ini. Dia kan wanita sendirian berpetualang menggunakan van-nya ke tempat-tempat yang menarik, tapi ya itu bisa membawa bahaya juga menurut beberapa orang gitu loh. Jadi menurut Sydney, setelah ada kasusnya Gabby Petito ini, banyak orang yang kayak menunjuk ke komunitas van life, tuh kan bener kan apa yang kami bilang, hidup van life kayak gitu tuh bahaya banget, itu banyak resikonya, udah kami bilang kan, jadinya begitu kan gitu loh. Makanya saat ini Sydney dan juga anggota komunitas van life lainnya sedang berusaha meyakinkan orang-orang gitu ya, kalau van life itu nggak berbahaya, tapi yang berbahaya adalah berada dalam hubungan yang toksik, berada dalam hubungan yang penuh dengan kekerasan, dan melakukan perjalanan jauh bersama pasangan yang suka main kasar. Jadi itu semua info yang bisa aku dapatkan tentang kasus Gabby Petito sampai saat ini, teman-teman. Kalau misalkan kalian merasa ada info penting yang belum aku sampaikan, bisa kalian mungkin sharing di komen ya teman-teman, karena emang banyak banget soalnya informasinya. Kalau misalkan semuanya aku masukin, mungkin videonya bakalan panjang banget gitu ya guys. Nah kalau misalkan ada update terbaru, nanti aku bakal tambahin mungkin di kolom komentar atau mungkin di Instagram aku juga. Kita berdoa aja ya teman-teman supaya Brian bisa cepat ditemukan, keadilan untuk Gabby Petito juga bisa secepatnya ditegakkan, dan mudah-mudahan pada akhirnya ya seenggaknya kan keluarganya Gabby, walaupun Gabby nggak bakal mungkin bisa kembali lagi, tapi mereka mendapatkan jawaban lah gitu, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu, kenapa sih gitu loh. Sekali lagi aku mau ngucapin bela sungkawa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk Gabby Petito. Semoga dia juga bisa tenang di sisi Tuhan. Makasih untuk kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga. Jangan lupa komen ya teman-teman. Aku pengen tahu sih apa pendapat kalian tentang kasus ini. Makasih banyak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.